Hellraiser menceritakan tentang seorang perempuan muda bernama Riley yang ketagihan terhadap kotak kubus teka-teki kuno yang bentuknya serupa Rubik. Riley tak mengetahui bahwa kubus tersebut berfungsi sebagai pemanggil Cenobites dari gerbang neraka, seperti itu mungkin. Tanpa basa-basi lagi, yuk! Capcus ke skenario alurnya. Awal kisah pada mulanya, ada seorang pria menghadiri sebuah pesta di rumah seorang arsitek terkenal. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menyuruh pria tersebut menemui arsitek tersebut. There was a woman and I just... It's a puzzle. Padahal disitulah akhir dari hidupnya pria tersebut. Karena pria tersebut tergiur dengan hadiah, sehingga dia memutuskan untuk berusaha memecahkan sebuah Rubik teka-teki yang akhirnya membuat dia terluka. Pria itu namanya Joey. Setelah dia terluka, dia mencoba untuk kabur. Tapi, malah dihentikan oleh Roland. Sehingga, si Joey hanya bisa merintih kesakitan, dan hal itu yang disukai oleh Cenobites. Roland lalu berserah kepada pemilik Rubik itu. Ya, seperti Tuhanlah bagi si Roland. Kita pindah scene-nya, saat itu Riley lagi indahoy bersama kekasihnya bernama Trevor. Ketika saat selesai melakukan adegan dolar kuning, mereka keluar dan ternyata sudah banyak orang di ruang tamu. Rumah itu, pemiliknya adalah kakak Riley yang bernama Matt. Riley kemudian mengenalkan pujaan hatinya kepada tamu yang adalah tamu dari kakak Riley. Kakak Riley adalah seorang gay. Ya, sejenis pedang suka pedang. Ini dia sosoknya, pacarnya Matt. Setelah beberapa jam berlalu, pulanglah tamu-tamu di rumah Matt. Kemudian Matt berbicara kepada Riley, agar mencari pekerjaan supaya bisa mandiri. Yang kita ketahui, bahwa Riley hanya bergantung kepada kakaknya, sehingga Riley tidak mandiri. Riley kemudian pergi ke tempat pacarnya untuk curhat tentang kerjaan. Trevor malah memberi saran untuk pergi ke tempat penitipan barang. Saat malam hari tiba, mereka berdua pergi ke tempat tersebut, lalu menemukan sebuah berangkas yang isinya adalah Rubik kuno di awal scene, lalu mereka berniat untuk menjual ke panaksir barang kuno. Scene berpindah lagi. Astaga! Ini adegan apa? Kita lewati aja ya, aku tahu kalian pasti jijik. Oke, kita lanjut. Saat itu Riley balik ke rumah, lalu Matt kakaknya sudah menunggu dan memarahinya, karena sudah pulang larut malam. Dan terjadilah pertengkaran di antara mereka yang membuat Riley marah dan keluar dari rumah. Riley kemudian meminum obat terlarang, mungkin dia merasa depresi. Katakan dulu, say no to drugs. Setelah obat yang diminumnya berhasil, dan tiba-tiba... Ya, seperti itulah ekspresi Riley kaget. Hal tersebut ternyata halusinasi dari efek obat tadi yang diminum Riley. Hal yang terjadi kepada Riley ternyata terjadi juga kepada kakaknya yang membuat kakaknya lalu menjemput Riley, yang ternyata Riley sudah terbaring lemas. Matt, kakak si Riley tiba-tiba terluka karena Rubik itu dan membuat kakaknya harus tewas oleh Cenobites. Karena darah yang terkena dari Rubik itu bisa mengundang makhluk pencabut nyawa yang disebut Cenobites. Saat dari kejadian semalam, Riley pergi ke tempat pacarnya untuk melampiaskan rasa sedihnya karena kehilangan kakaknya si Matt. Pada saat Riley dan Trevor dan tiba-tiba Riley kembali diteror oleh makhluk itu sehingga ia memutuskan balik ke rumah kakaknya. Saat sampai, Riley ditanya oleh Nora dan Colin tentang malam kejadian yang menewaskan kakaknya. Yang hal tersebut tidak diketahui oleh Riley juga. Riley kemudian mengajak Trevor untuk mencari pemilik dari Rubik tersebut. Nama dari pemilik penitipan barang yang diambil oleh Riley bersama Trevor adalah Serena, yang sedang berada di rumah sakit. Lalu Trevor dan Riley bergegas ke rumah sakit untuk menemui Serena.
fucking dying in this place. Ternyata sebelum Serena pemilik dari Rubik itu adalah majikannya yang bernama Roland. Roland dikabarkan tewas karena benda tersebut. Begitulah yang saya ketahui dari perkataan Serena ke Riley. Serena sudah berusaha menasehati Riley agar tidak mencari tahu asal-usul Rubik itu. Karena Riley susah dinasehati, sehingga tangan Serena terluka oleh benda tersebut. Kalau sudah aku biarkan cewek kayak gitu, ngapain dibelain? Iya kan? Setelah Serena terluka, dia dikejar oleh Cenobites. Disitulah akhir hidupnya. Aku jadi rasa kasihan sama Serena karena Riley dia meninggal. Pada saat tangan Serena terluka, sewaktu dia hidup, Riley bersama Trevoy bergegas pergi tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Setelah Riley sampai di rumahnya, dia mulai membuka notebook dan mulai bertanya sama Mbak Google tentang tempat tinggal Roland, dan Riley mendapatkan informasi tentang pembantu Roland yang ikut menghilang. Setelah dia mendapatkan informasi tentang Riley, dia langsung menuju ke tempat Roland tinggal. Yang anehnya rumah itu sudah terhalang oleh besi-besi yang menutupi rumah tersebut. Riley masih bingung cara masuknya, akhirnya dia memanjat melalui jendela kecil. Riley mulai melihat sekeliling yang ada di rumah itu, lalu dia dikejutkan oleh pintu yang tertutup. Setelah Riley berkeliling dia menemukan buku tentang Rubik kuno itu. Dan isi dari buku tersebut adalah istilah dari terbentuknya kubus itu. Bentuk lemen, kehidupan, lore, pengetahuan, liminal, sensasi, Lazarus, kebangkitan. Dan tahap terakhir adalah Leviathan yang artinya kekuasaan. Dan tambahannya adalah tentang Cenobite. Yang artinya, tiap Cenobite tertusuk dan termutilasi melebihi ketahanan tubuh manusia, seperti itulah mungkin. Maybe. Saat Riley sementara membaca buku itu, dia mendengar kakaknya memanggilnya. Lalu mengikuti arah suara tersebut, sehingga Riley bisa bertemu dengan kakaknya, yang ternyata hanya halusinasi saja. Gak lama dari itu, Nora, Trevor dan Colin datang untuk menenangkan Riley. Dan mengajak dia pulang. Tapi Riley menolak, dia masih ingin mencari keberadaan kakaknya. Nora bersama Trevor lalu meninggalkan Colin bersama Riley, karena Colin masih membujuk Riley untuk pulang. Pada saat Trevor dan Nora melihat-lihat rumah tersebut, Nora terperangkap di ruang rahasia. Dan, tiba-tiba, dia ditusuk dari belakang oleh seseorang yang belum diketahui. Ternyata Rubik itu sudah berpindah ke tangan orang misterius tadi. Nora kemudian menjadi mangsa Cenobite, kita saksikan ya, tapi saya tidak menunjukkan hal bersifat psikopat karena bisa membuat dolar kuning. Dari kejadian tadi, Nora sempat ditolong oleh Colin dan Riley. What happened? Saya putar kembali scene pada saat Nora dibantu. Setelah Nora tertusuk dia dibawa oleh Colin bersama yang lainnya ke mobil. Saat di jalan, Trevor yang membawa mobil lupa jalan kembali, sehingga mereka harus mutar balik. Sedangkan Nora yang berada di belakang mobil. Penglihatannya sudah berubah dan melihat tempat duduk di depan tiba-tiba menjauh. Lalu Nora langsung berpindah tempat, disitulah ajal menjemput Nora. Sebelum lanjut saya banyak terima kasih yang sudah like dan subscribe, semoga saya bisa buat kalian terhibur. Oke, saya lanjut lagi. Karena panik, mereka jatuh ke jurang yang membuat mobilnya tidak bisa jalan. Kemudian Riley mengambil Rubik tersebut dan berlari, di saat itulah tangan dia terluka. Di saat tangan Riley terluka, dia didatangi oleh ketua Cenobite dan melakukan penawaran untuk mencarikan dia tumbal 2 orang lagi. Tapi Riley menolak, sehingga dia dikejar oleh Cenobite, bersama dengan yang lainnya. Saat itu Riley dan Trevor terpojok oleh Cenobite yang suka menggigit.
yang akhirnya membuat Riley menusukkan Rubik itu ke Cenobite tersebut. Akhirnya mereka bisa lolos, lalu berlari kembali ke dalam rumah Rowland. Keadaan di dalam rumah itu terasa panik karena mereka masih ditunggui oleh Cenobite, ditambah lagi tangan Trevor terluka. Trevor lalu beristirahat, dan seketika itu datang seseorang menghampiri Trevor yang ternyata orang itu adalah Rowland. Ternyata berita tentang kematian dia adalah hoax, dan hal yang tidak terduga Trevor adalah suruhan Rowland untuk mencari tumbal. Semua skenario dari tempat penyimpanan sampai mobilnya SAR tadi itu adalah rencana Trevor juga. Kemudian Rowland menyuruh Trevor agar cepat mencari tumbal, karena benda yang di tubuh Rowland menyiksanya. Beberapa jam kemudian mereka merencanakan untuk memancing Cenobite untuk masuk ke dalam rumah. Riley keluar rumah, di saat Cenobite mengejarnya Riley langsung kembali ke dalam, yang akhirnya berhasil. Tetapi, Rubik itu terjatuh. Setelah Colin mencarinya ternyata Rubik itu sudah tidak ada. Ternyata Rubik tersebut telah diambil oleh Rowland, lalu menusukkannya kepada Colin. Pada saat itulah Riley mengetahui kalau Trevor bersama Rowland bekerja sama. Ternyata Rowland yang selama ini mencari rasa sensasi tapi yang dia dapatkan adalah rasa kesakitan. Colin dikejar oleh Cenobite karena darahnya sudah masuk ke Rubik. Hal yang tidak disangka Rowland malah menutup semua pintu rumah. Alasannya Rowland, karena dia ingin menangkap Cenobite, sampai dia disembuhkan. Riley kemudian keluar dari celah pintu. Lalu mengambil Rubik itu dan membuka kembali pintu besi yang ditutup Rowland. Yang akhirnya Cenobite itu berhasil masuk dan menyiksa Colin dengan senar besi. Di saat Trevor meminta Rubik itu, Riley menolak, dan langsung tertusuk di perut Trevor. Sehingga tumbalnya menggantikan Colin, yang membuat Trevor menjadi tumbal yang terakhir. Kemudian Riley diminta untuk menyebutkan permintaan oleh ketua Cenobite, karena dia yang memberikan tumbal terakhir, tapi, Riley menjawab, saya tidak ingin meminta hadiah darimu. Yang kemudian Cenobite itu menghilang. Riley bersama Colin akhirnya bisa bebas dari kejaran Cenobite. Tetapi nasib Rowland berbeda, dia diangkat oleh jangkar besar dan menaikkannya ke atas, entahlah, seperti kayak pesawat alien, mungkin. Setelah Rowland terangkat ke atas, dia berpindah alam, yang tempatnya, membuat mata saya silau. Di saat itulah proses Rowland dibuat seperti bentuk Cenobite. Maaf ya, adegan ini saya tidak lihatkan, karena bisa membuat kalian tidak enak makan. Oke, cukup sekian dari saya, disinilah perpisahan kita. Sampai bertemu di lain waktu lagi ya, terima kasih yang sudah temani saya. Semoga kalian rezekinya lancar terus, amin. Bye-bye, see you next time.